Gak perlu mengubah diri jadi orang lain agar diterima di lingkungan pergaulan. Karena justru yang lebih penting adalah menjadi diri sendiri, tahu potensi diri, dan tumbuh dengan versi terbaik diri. Gak perlu khawatir untuk ditinggalkan seseorang. Tapi khawatirlah ketika kalian kehilangan jati diri sendiri untuk mempertahankan seseorang. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I'm Aminati Rahma Susanti, but you can call me Ami. And right now, I'm going to review a book that I've read. The title is The Alpha Girl's Guide by Henry Manapiring. Jadi, buku ini adalah guide untuk menjadi cewek smart, independen, dan anti galau yang ditulis oleh Om Piring, seorang laki-laki yang berhasil membuat full package guide buat kita, para cewek muda yang pengen naik level. It's truly a game changer, trust me. Oke, sebelum masuk ke buku ini, The Alpha Girl's Guide, harus mengetahui apa itu alpha female. Nah, Om Piring itu di awal-awal menjelaskan bahwa alpha female adalah mereka perempuan yang bukan cuma cantik, tapi ulet, pekerja keras, percaya diri, dan berani untuk mengutarakan pendapatnya secara sopan dan profesional. Intinya, seorang alpha girls itu tidak mendefinisikan dirinya dari pasangannya, tetapi dari prestasi dan attitude-nya. Nah, mindset itu yang bikin kita anti galau. Buku ini gak minta kita jadi cowok kok, tapi buku ini minta kita jadi versi terbaik dari diri kita sebagai seorang perempuan. Aku akan rangkum buku ini menjadi 4 pilar utama. Pilar yang pertama adalah The Alpha Student and Friend. Nah, The Alpha Student and Friend ini cocok buat kita perempuan yang masih belajar, masih duduk di bangku sekolah, kuliah, ataupun baru lulus. Nah, di The Alpha Student and Friend ini ngejelasin kalau seorang alpha girls itu tidak berpacu hanya kepada hasil akhir, tetapi prosesnya. Kita diajarin bagaimana kita mempunyai kecerdasan, kritis, dan mampu untuk stand out, berani ngomong di depan orang-orang gitu. Pertemanan, The Alpha Girls juga berteman bukan melihat dari kuantitas, tapi melihat dari kualitas. Karena The Alpha Girls itu fokus kepada apa isi dari pertemanan tersebut. Bukan cuma yang drama atau malah sampai ke pertemanan yang toksik. Pilar yang selanjutnya adalah The Alpha Lover. Sebenarnya ini salah satu chapter yang sangat relate gitu ya buat para ciwi-ciwi muda zaman sekarang. Karena seorang alpha girls itu tahu value dirinya sendiri. Jadi dia gak akan bucin atau menjalin hubungan ke orang yang tidak tepat gitu. Di buku ini dijelasin bagaimana cara ngelola emosi atau meng-cut off ketika hubungan sudah toxic dan unhealthy gitu. Jadi kalau kamu masih sering nangis karena cowok, coba kamu baca buku ini deh. Aku yakin mata kamu, pikiran kamu pasti akan terbuka. Selanjutnya di sini juga membahas tentang di alpha profesional. Mau naik jabatan? Buku ini ngasih panduan gimana menjadi seorang alpha yang disegani di kantor. Dia tuh gak cuman berani, tapi dia tuh juga ngasih feedback yang bagus gitu. Dan gak takut punya atasan perempuan, karena yang dinilai itu bukan gender, tapi dari kecerdasannya. Di sini juga di Alpha Profesional ngajarin bagaimana negosiasi gaji. Gimana coba? Karena seorang Alpha Girls itu tahu value dirinya sendiri, tahu kemampuan dirinya sendiri, jadi pun dia tuh berhak untuk nego dengan gaji sesuai dengan value yang dia punya. So, no more jadi perempuan yang diem aja ketika meeting. Stand up girl, stand out. Selanjutnya, di buku ini juga membahas tentang the alpha look and carer. Bagaimana seorang alpha girls itu berpenampilan dan peduli sesama sekitarnya. Ada sebuah kutipan di buku ini yang bilang kalau
Jika kamu terlahir tidak cantik, itu adalah nasib, tetapi jika kamu tidak tampak menarik, itu salahmu. Nah, di sini ngejelasin kalau merawat diri itu penting bagi seorang alpha girls, karena kalau yang orang bilang don't judge book by its cover, tapi itu realitanya people do judge a book by its cover. Karena ketika seseorang mempunyai penampilan yang menarik, itu akan menjadi nilai plus, atau orang-orang tuh jadi nambah respect, mau itu di pekerjaan dan di kehidupan sehari-hari gitu. Di sini juga dijelasin tentang the alpha carer, gimana seorang alpha girls itu walaupun dia terkesannya berwibawa, sangat independen, dia tuh bukan berarti mengabaikan sekitarnya. Malah the alpha girls itu woman support woman. Jadi seorang alpha girls yang sejati nggak akan melihat atau memandang rendah seorang perempuan lain yang sedang berusaha menjadi alpha girls juga. Malah the alpha girls itu akan membantu perempuan-perempuan lain untuk bisa seperti mereka gitu. Peduli sama kesehatan fisik serta mentalnya. Dia itu gak akan tidur terlalu malam, akan menjaga pola makannya, dan akan rutin berolahraga. Jadi aku sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca sama kalian gitu. Aku harap kalian tidak puas dengan penjelasan aku, biar kalian baca sendiri secara keseluruhan gitu. Buku ini tuh terstruktur banget, dimulai dari bagaimana seorang alpha girls menjadi perempuan, menjadi teman, menjadi seorang teman, menjadi alpha girls profesional, menjadi pelajar, bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia peduli, bagaimana dia mementingkan pendidikannya di atas apapun itu, terlebih laki-laki gitu. Bahasa yang dipakai juga sangat santai, sangat ringan, sangat mudah dipakai, sangat mudah dipahami. Jadi buku itu ngebahas banget dari sesuai gitu sama yang dialami anak-anak muda zaman sekarang. Nah, gimana? Tertarik jadi alpha girls? Of course, kamu harus tertarik jadi alpha girls, karena ini akan membuka peluang lebih luas lagi bagi kita seorang perempuan ketika kita berusaha menjadi seorang alpha. Oke, sampai ketemu di review buku selanjutnya. Bye bye alpha girls.